Oke, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita sepanjang bulan yang berlalu. Pada hari ini kita dapat memasuki bulan yang baru, bulan ke-8 di tahun 2023. Itu semua berkat penyertaan Tuhan, amin. Haleluya. Untuk itu sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menggenapi setiap janji-Mu atas kehidupan kami. Untuk itu pada hari ini kami sama-sama mau naikkan rasa syukur kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan kesimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menumpang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Ucapan syukur. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
Kami berterima kasih Tuhan, besar kasih setiamu kepada kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan, di minggu yang telah berlalu, di bulan yang telah berlalu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, karena Engkau begitu baik. Engkau menyertai kami sehingga kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Segala pergumulan hidup kami, sakit penyakit, segala masalah kami Tuhan, kami tinggalkan. Kami mau fokus kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah pada hari ini bukanlah ibadah yang biasa, tapi hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan mujizat, dan penuh dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, Engkau sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Hamba tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita renungkan setiap janji-janji Tuhan yang telah digenapi. Bersyukur-Mu punya Allah seperti-Mu. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
bahwa Tuhan kita luar biasa. Kita mengatakan bahwa Tuhan begitu baik atas kehidupan kita. Dengan apa kami balas Tuhan untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Perbuatan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita begitu ajaib dalam kehidupan kita. Dan dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Untuk itu kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh sapa kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya tetap tercurah atas kita, amin. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian dengan hati yang bersyukur, amin. Bersyukur, bersorak, memuji Tuhan.
boleh katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian sukacita kita. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengundang adik-adik Awesome Kids yang ada di bawah. Boleh segera naik ke atas dan maju ke depan. Anak-anak kita, jika tidak keberatan, arahkan tangan kita, kita berdoa, kita memberkati anak-anak kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena
kesehatan, kekuatan boleh kembali menjadi milik anak-anak kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak kami ke rumah Tuhan untuk diberkati Tuhan, untuk kembali diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Mari berkati anak-anak kami, pagari lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, dari niat orang jahat, dari rancangan kecelakaan Tuhan. Kami tolak setiap bakteri, virus, sakit, penyakit dari hari-hari hidup mereka. Sebaliknya Tuhan, kami klaim janji-Mu atas hari anak-anak hidup kami. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, masa depan yang penuh dengan harapan menjadi bagian kehidupan mereka Tuhan. Memberkati orang tua dari anak-anak ini Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaannya Bapa. Anak orang tua ini Tuhan boleh mendidik, membesarkan anak-anak ini dalam pengenalan dan cinta kasih akan Allah, menghadirkan suasana surga di tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendoakan bagi para trainer, berkati mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik, bahkan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh anak-anak ini Tuhan. Berkati ibadah Awesome Kids mereka pada pagi hari ini. Anak-anak kami siap untuk menari, melompat, memuji, bersorak, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan hidup kita tenang. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Memenuhi
bukan sekedar pujian atau nyanyian kami menyambut firman, tetapi ini adalah sungguh sebagai ungkapan iman kami. Karena kami percaya kepada Tuhan yang selalu setia atas kehidupan kami. Meskipun kadangkala kami tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berpaling sedetik pun dari kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sadar betul kalau kami hari ini di bulan yang baru, bulan ke-8, kalau kami ada di rumah Tuhan, itu karena Tuhan yang baik, itu karena Tuhan yang mengasihi kami. Ada kesempatan yang indah yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu, sehingga iman kami semakin kuat, semakin teguh menghadapi hari-hari, menghadapi dunia ini yang begitu menakutkan, yang ingin menghancurkan rohani kami, yang ingin menghancurkan iman kami. Itu sebabnya kami perlu kekuatan firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah buat kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk seperti biasa, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, yang di atas, di bawah, bahkan yang di rumah. Ya, ayo kita angkat Alkitab kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim profetik. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ini sengaja saya pakai merah ini ya, karena kita mau menyambut kemerdekaan RI yang keberapa ya? 78. Wow, 78. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan ya, kita bersyukur ya, kita sudah ada di bulan yang ke-8. Gak terasa udah melewati setengah tahun di tahun 2023 ini. Dan karena ini bulan kemenangan, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini bicara tentang kemenangan orang percaya. Amin. Karena janji Tuhan, Tuhan mau jadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Amin yang di bawah. Wah, ada kedengaran juga. Puji Tuhan. Baik, nah, sudah kasih dalam Tuhan. Kalau bicara kemenangan berarti ada peperangan. Betul? Nah, peperangan kita, Alkitab bilang bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita itu musuh kita adalah dunia ini ya. Dunia yang ingin merusaki mental kita, ingin merusaki rohani kita, karakter kita, yang Tuhan kehendaki bahwa setiap kita harus memiliki buah-buah roh, tetapi dunia ini dengan segala tipu daya, kenikmatan ya, ingin mengambil itu semua, saudara. Nah, saya tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus saudara dan saya seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu nggak mungkin ngalahin serigala, betul? Nggak ada dalam cerita sejak kecil saya atau dengar, wah domba itu mengalahkan serigala. Nggak pernah, saudara. Karena domba itu nggak punya gigi taring, dia nggak punya cakar, larinya juga nggak cepet, ya kan? Tapi kalau serigala, wah dia punya taring,
Nah, justru mangsanya malah domba. Ya kan, dia bisa berlari dengan cepat, bisa melompat, menerkam. Ya. Nah, bagaimana sudah kasih dalam Tuhan? Tuhan mengutus kita. Ya mungkin kita berpikir, loh, kita di dunia ini jadi mangsa dong. Nah, ingat baik Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu bisa ngalahin serigala loh. Ya, dia cerdik, dia pelan mendekat, ya kan? Tanpa serigala tahu, ular sudah mendekat, bahkan ular bisa melilit serigala. Betul nggak? Ya kan? Nah, Tuhan tempatkan kita seperti domba di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah serigala. Tuhan bilang, kamu tuh harus cerdik. Kalau kamu tetap jadi domba, habis. Ya, jadi Tuhan bilang harus cerdik seperti ular. Nah, persoalannya kan banyak sekarang orang Kristen jadi ular ke sama-sama domba gitu kan. Nah ini iya, teman sendiri sama-sama orang gereja dililit gitu kan. Nah ini nggak benar ini saudara ya. Nah kita bisa menang dengan serigala. Tuhan bilang harus cerdik seperti ular ya, bukan harus kita jadi ular gitu kan. Tapi cerdiknya seperti ular, diam, tapi kita bisa mematikan loh, ya kan? Ya, kita mematikan musuh kita ya, bukan teman kita, begitu. Lalu Tuhan bilang juga apa? Hendaklah engkau tulus seperti merpati. Ya, kita juga nggak pernah dengar ya bahwa merpati bisa mengalahkan serigala. Dan kita juga nggak pernah dengar bahwa serigala bisa mengalahkan merpati. Karena kalau dia mendekat itu merpati kan, jinak-jinak merpati itu kayaknya gampang ditangkap ya, pas kita dekat terbang dia. Ya, artinya begini saudara, merpati bisa hidup bersama-sama dengan serigala, tapi serigala nggak bisa makan dia. Betul? Serigala nggak bisa makan dia, hidup bersama-sama. Nah, orang Kristen, orang percaya itu harus seperti domba di tengah serigala. Dia harus licik seperti ular, tulus seperti merpati. Nggak apa-apa kita sama serigala hidup berdampingan, mungkin tetanggaan, mungkin satu pelayanan, satu gereja, satu kantor, ya kan? Yang penting dia nggak menguasai hidup kita. Amin. Justru kita yang harus jadi berkat buat dia. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, musuh kita adalah dunia ini yang ingin mempengaruhi kita. Karena dunia ini dengan segala tipu dayanya, dunia itu selalu berkata begini, kalau kamu mau berhasil, turuti keinginanmu, turuti hatimu, gak usah ngikutin orang lain. Itu kata dunia. Kalau lu mau sukses, ikuti kata hati aja, apa yang kamu ingini ikuti, gak usah ikut-ikutan sama orang lain. Tetapi Alkitab berkata apa? Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau diberkati, kamu harus ikut Yesus. Amin. Itu bedanya saudara. Maka Yesus bilang ikut aku. Kalau kita mau diberkati bukan cuma sekedar berkat saudara, bahkan keselamatan Tuhan jamin kalau kita ikut Yesus. Ya. Dunia menawarkan hal yang lain. Ikuti kata hatimu, oke, kita bisa menikmati secara sesaat. Ya. Wah, ya kan sukses. Tapi dunia ini tidak membawa kita kepada keselamatan. Amin. Itulah cara dunia saudara. Dengan motivator dulu, aduh di Facebook, di TikTok segala macam ya, nasihat, filsafat, udah ikuti kata hatimu, ikuti kata hatimu. Kita orang percaya bukan begitu ya, kita mengikuti Yesus. Amin. Apa kata firman-Nya ya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kedua, dunia selalu bilang begini, ya, kalau kamu stres, udah kamu lakukan apa saja yang membuat kamu senang. Gitu. Lakukan saja apa yang kamu merasa senang, merasa happy, sehingga kamu nggak tertekan, sehingga kamu nggak stres. Tapi Alkitab lain, saudara. Tuhan juga izinkan kita melakukan apa saja, ya, asalkan apa yang kamu perbuat membuat hidupmu seperti Yesus. Amin. Beda ya. Kita bisa melakukan apa saja kalau Alkitab. Yang penting apa yang kamu lakukan membawa kamu seperti Yesus. Banyak orang bilang, memang kita bisa seperti Yesus. Saya bilang bisa. Yesus itu mengasihi, kita juga bisa kok mengasihi orang lain. Betul? Yesus itu mengampuni musuhnya, kita juga bisa kok mengampuni musuh kita. Iya kan? Cuma kita nggak bisa bangkit aja hari ketiga.
tapi apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Ya, mengadakan mujizat, kita bisa berdoa kok minta mujizat. Ya kan? Nah itu kita bisa melakukan apa saja. Yang penting apa yang kita lakukan membawa kita, hidup kita seperti Kristus. Beda sama dunia ini. Lakukan apa saja, yang penting lu happy. Ya, beda ya, beda. Nah kadang-kadang kita tuh tertipu. Ya, kalau saya mau senang, udah saya bebas lah melakukan apa saja yang saya mau. Tetapi Alkitab mengajarkan kamu boleh melakukan apapun, tetapi lakukan supaya hidupmu semakin seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemenangan tentunya tidak bisa diraih secara otomatis. Amin. Kemenangan ditentukan oleh beberapa faktor. Mari kita belajar dari Alkitab. Kemenangan ini luar biasa, saudara. Saya diberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Ya, dalam 2 Samuel pasal 5. Ini kisah Daud. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Ya, ini peperangan pertama Daud setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dia baru jadi raja, ya. Kemudian terjadi penyerangan oleh orang-orang Filistin, saudara. Ini kepotong ya? Oh enggak. Oke, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Tapi saya mau menjelaskan dari ayat demi ayat ya. Judul perikopnya itu Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah sebagian orang Filistin untuk menangkap Daud. Sebagian atau seluruhnya, saudara? Sebagian atau semua? Semua, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Semua. Artinya orang Filistin mengerahkan segala kekuatannya untuk mengalahkan Daud. Daud baru jadi raja. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, ketika Tuhan berkati kita, Tuhan tuh mau kita diberkati. Amin. Itu pada dasarnya Tuhan mau memberkati kita supaya kita jadi berkat. Karena janji Tuhan, anak cucu orang benar harus perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Anak cucu orang benar bukan pengemis. Justru anak cucu orang benar menjadi berkat buat banyak orang. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, waktu Daud jadi raja, semua orang Filistin mengerahkan segala kekuatannya untuk menangkap dia. Ini gambaran, ya, bahwa kalau kita diberkati Tuhan, iblis tuh nggak senang, betul? Iblis tuh nggak senang, saudara. Waktu kita sukses, karir kita naik, jabatan kita naik, bisnis kita semakin maju, ya, iblis tuh nggak senang. Iblis tuh nggak senang lihat kita maju. Bahkan iblis menyerang kita dengan segala kekuatannya supaya kita gagal, supaya kita nggak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Jadi luar biasa, saudara. Orang Filistin tuh nggak senang, ya, Daud menjadi raja. Lalu ayat ini mengatakan apa? Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi waktu Daud mendengar, dia nggak langsung, dia pergi ke bunker-bunker untuk bersembunyi. Kubu pertahanan itu bicara tentang benteng. Amin. Artinya dia siap maju, dia siap berperang, saudara. Ya, ya. Banyak orang ketika dia udah di puncak, wah ini udah posisi nyaman. Ngapain lagi gua perang? Iya kan? Suruh aja orang lain. Karena udah di puncak karir paling atas, di top level gitu kan. Tapi dia berperang loh, saudara. Dia turun sendiri. Dia nih raja yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan sudah percayakan bahwa bangsa Israel, dia yang pimpin dan dia bertanggung jawab. Ketika ada masalah, dia turun tangan, saudara. Wah, ini luar biasa. Jadi dia tidak bersembunyi, justru dia maju berperang, tetapi dia ke kubu pertahanan dulu, ya kan?
Nah ini sudah kasih dalam Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, pasti akan banyak masalah. Amin. Kenapa? Karena iblis nggak senang. Ya, bukan Tuhan kurang berkati atau kayaknya Tuhan kok berkatinya nggak perfect. Bukan, saudara. Karena iblis itu nggak senang kita diberkati. Makanya ketika ada masalah jangan lari, hadapin. Ya, kita masuk ke kubu-kubu pertahanan kita. Apa kubu pertahanan kita? Ruang-ruang doa kita. Amin. Karena itu yang Daud lakukan, saudara. Ya, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini serangannya luar biasa, saudara. Ya kan? Ayat 18 bilang ketika orang Filistin datang memencar. Wah, berarti kalau dia memencar, berarti ini bukan peperangan yang head to head gitu kan? Berarti ini dia harus, ini dari berbagai macam sudut ini. Ya. Makanya sudah kasih dalam Tuhan seringkali ya, ketika Tuhan berkati kita ada aja masalah. Ya, masalah di kantor, masalah di rumah. Ada aja gitu loh. Masalah sama suami, masalah sama istri. Kayaknya kita ini kok Tuhan udah berkati kok. Ini masalah kok nggak habis-habis ya. Sekali lagi saya bilang karena iblis nggak suka. Bahkan iblis ya kan dengan berbagai sudut dia mau serang kita. Amin. Orang Filistin ini bukan head to head ya, tetapi mereka memencar, saudara. Jadi mau ingin benar-benar ini dalam segala arah ya. Mau serang Daud, saudara. Ketika orang itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wah, dia berdoa, saudara. Dia bertanya kepada Tuhan. Artinya Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Nah kadang-kadang kita ini kalau ada masalah bukannya minta petunjuk, malah kita minta tolong. Ya, kita belum berperang, kita udah minta tolong. Aduh Tuhan, nih masalah gimana nih Tuhan? Aku nyerah. Padahal kita belum berperang, kita belum menghadapinya loh. Nah firman Tuhan ini luar biasa. Saya tuh benar-benar belajar dari renungan firman Tuhan ini bahwa memang ketika kita menghadapi masalah, ya kita juga harus menghadapi masalah itu. Amin. Jangan menyerah, jangan dikit-dikit Tuhan minta tolong, minta tolong. Daud di sini nggak minta tolong, dia minta petunjuk. Amin. Dia minta hikmat, saudara. Makanya saudara kalau ada masalah dengan keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, ya kan? Minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah. Betul? Jangan lari. Ketika ada masalah di rumah nggak pulang rumah. Ya ketika ada masalah di rumah, ya entah kemana-mana gitu kan. Iya, masalah itu harus dihadapi. Harus dihadapi, saudara. Jangan lari dari masalah. Ya. Tuhan bilang majulah, ya kan? Tuhan nggak bilang udah kamu di situ aja, nanti aku yang berperang. Ya, seringkali Tuhan mau kita tuh maju. Amin. Ada masalah, oke, maju. Hadapi masalah itu. Jangan lari. Itu yang Tuhan mau. Ya, maju. Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang itu ke dalam ada janji. Tuhan akan memberikan kemenangan. Kalau Tuhan suruh, gak ada janji tuh Tuhan mau jadikan kita tuh jadi pecundang. Terus kita kalah, enggak. Kadang-kadang kita udah takut aja dengan masalah kita. Kita belum, istilahnya kalah sebelum berperang gitu loh. Kalah sebelum berperang. Padahal Tuhan bilang, kamu maju, udah gampang. Kamu pasti menang. Ya kan? Dan janji Tuhan gak pernah meleset. Amin. Dan janji Tuhan luar biasa. Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Ya. Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang itu ke dalam tanganmu gitu. Nah ayat 20 lalu, apa firman Tuhan? Datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana.
Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menampakkan tempat itu Baal Perasim. Daud datang ke Baal Perasim, dia memukul kalah orang Filistin di sana ya. Dan Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Artinya apa? Kok gampang banget ya, seperti air gitu, ser. Tuhan permudah. Amin. Nah kadang-kadang kita nggak mau menghadapi masalah kalau di otak kita nih, di pikiran kita, aduh ini kayaknya berat nih, ini kayaknya susah nih. Saudara, kalau Tuhan udah campur tangan, nggak ada yang susah di dunia ini. Nggak ada masalah yang besar yang Tuhan nggak sanggup bisa lakukan. Ya, Tuhan tuh pencipta, ya. Dia yang menguasai segala-galanya. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai bersama Tuhan. Akhirnya Daud bikin kesaksian. Ternyata itu seperti apa? Seperti air ya. Wow. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Kayaknya gampang banget saudara. Mudah. Ya. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Ya. Kadang dalam kehidupan ini apa yang kita anggap sulit, ternyata bersama Tuhan kita bisa melewatinya kok. Amin. Dengan mudah. Dan saya yakin dan percaya nih sebagian kita ya, mungkin sebagian besar sudah banyak melewati hal-hal yang waduh, yang dulu dianggap masalahnya begitu besar sekali, ya kan? Tapi kenyataannya sekarang masalah itu udah di belakang. Mungkin kita udah lupa, ya kan? Kita oh iya ya udah lewat. Ya dulu kita anggap waduh ini kayaknya berat. Nah, itu dia akan seperti air. Kalau Tuhan campur tangan, semua masalah jadi mudah, saudara. Nah, ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Wow, mereka tinggalkan berhala yang mereka anggap sebagai apa? Sumber kemenangan mereka, kekuatan mereka. Akhirnya mereka tinggalin, saudara. Ya, mereka tinggalin. Karena berhala-berhala itu gak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan lebih dahsyat. Amin. Tuhan kita lebih dahsyat. Haleluya. Kalau orang Amun bilang Tuhan sing ada lawang, ya kan? Tuhan sing ada lawang. Apa itu berhala-berhala? Ya kan? Tuhan sing ada lawang. Nah ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah apa? Refaim. Nah saudara kasih dalam Tuhan, iblis itu lebih hebat dari kita. Dia nggak menyerah loh, ya kan? Kita ke orang-orang yang cepat putus asa ya. Ketika kita udah berusaha, aduh udah dah kayaknya nggak mungkin bisa nih, kita nyerah. Iblis itu ketika dia gagal, dia coba lagi, dia serang lagi, dia attack lagi dengan cara yang berbeda, ya kan? Wah, kalau tadi kita kalah, ya kan? Sekarang caranya beda lagi. Dia maju sekali lagi memencar di lembah Refaim. Iblis itu saudara, kalau dia nggak bisa membuat kita kecewa, wah ini kayaknya ini orang luar biasa, selalu bersyukur. Iblis itu bisa serang kita dengan berbagai cara. Iblis bisa serang kita dengan membuat kita stres, ya kan? Waduh, ini masalah. Mungkin kita nggak kecewa sama Tuhan, kita tetap orang yang beriman, tapi ini bisa membuat kita tuh stres dengan masalah, ya. Dengan segala macam cara, dia banyak strategi, saudara. Itu sebabnya kita harus licik ya seperti ular. Karena itulah iblis kalau dia gagal, dia akan coba-coba lagi untuk menghancurkan hidup kita. Ya. Dia nggak bisa buat kita kecewa, dia bikin kita stres. Dia nggak bisa buat kita stres, ya, membuat kita jadi orang yang sombong. Wah, kita udah diberkati, ya kan? Akhirnya kita jadi sombong. Dia nggak bisa serang kita juga membuat kita nggak sombong, ya. Dia bisa membuat kita jadi orang yang terlalu mementingkan diri sendiri, ya. Sudah diberkati, tiap bulan sibuk bikin agenda. Ini nanti liburan mau kemana, ntar jalan-jalan mau kemana, ya kan? Sampai lupa untuk ke gereja, ya, dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang baik. Jadi iblis punya banyak cara, saudara.
dia akan bisa kembali lagi menyerang saudara dan saya. Nah, ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow, dia tanya lagi. Dia belum langsung menyerang, saudara. Ini yang luar biasa. Ya, Daud itu. Dia tanya lagi sama Tuhan. Ya, dia bukan minta tolong loh, dia tanya, dia minta petunjuk. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Tuhan sini menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi ada saatnya Tuhan bicara, jangan maju. Ya, jangan maju. Kalau yang tadi Tuhan bilang maju, tapi Tuhan bilang jangan maju. Kamu buat gerakan melingkar. Ya. Nah, saudara kasih dalam itu sebabnya bulan lalu khotbah saya tentang kepekaan roh. Kita tuh harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Supaya ketika kita berdoa meminta petunjuk sama Tuhan, ketika Tuhan bicara sama kita, kita paham, kita ngerti rencana Tuhan. Ya. Nah, ini yang Tuhan bilang sama Daud, jangan maju. Artinya cara Tuhan juga bisa beda-beda. Kalau iblis punya cara dengan cara lain dia ingin menyerang kita, ya Tuhan, apalagi Tuhan. Kalau cuman cara, Tuhan stok di sorga banyak. Amin. Yang bagi manusia nggak mungkin, bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan punya banyak cara. Makanya Tuhan bilang jangan maju, ya kan? Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon. Ini artinya Pak, pasukannya Daud udah ada di sana belum? Sudah dong. Udah standby. Betul? Kalau kamu mendengar, nggak mungkin mendengarnya dari jauh. Betul? Kalau kamu udah mendengar, berarti dia udah menyebar nih. Karena Tuhan bilang, buat. Ya, menyebar. Jangan dulu maju. Kalau kamu sudah mendengar bunyi mendengar bunyi derap langkah, berarti kalau derap langkah itu apa nih saudara? Ini kayak defile gitu ya, kayak berbaris gitu tentara ya. Wah, bruk. Artinya musuh lagi nggak standby, betul? Justru kalau musuh lagi standby menyerang, nggak kedengeran mereka, senyap, ya kan? Jalannya pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Berarti mereka lagi santai, lagi mau maju, cuma mereka lagi nggak siaga. Jadi Tuhan bilang ketika engkau lagi mendengar deru derap langkah, serang. Ya, ketika mereka lagi nggak siap, serang. Jadi Tuhan tuh kasih hikmat luar biasa. Amin. Tuhan itu kasih hikmat luar biasa kepada Daud. Kalau bicara tentang mendengar, artinya apa? Kamu harus tunggu waktu yang tepat. Betul? Momen yang tepat. Jadi bukan asal serang. Gitu. Tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat ketika mereka sedang berjalan derap di situ. Ya, itu hikmat saudara yang Tuhan berikan. Nah, kadang-kadang kita ingin menyelesaikan masalah kita itu kan, kita ini orangnya nggak sabaran gitu. Wah, tuh gini ya Tuhan, langsung gitu kan. Istri masih lagi geram, ya kan, marah-marah kita langsung mau, udah malah lebih parah itu. Pengennya tujuan supaya apinya padam, malah apinya jadi gede. Iya kan? Nah saudara, untuk menyelesaikan masalah itu perlu hikmat Tuhan. Ya, sabar, tunggu waktu yang tepat, tunggu momen yang tepat. Demikian yang Daud bilang, Tuhan bilang sama Daud, tunggu sampai kalian dengar derap langkah. Tepat, tunggu waktu yang tepat. Amin. Wah, ini luar biasa saudara. Dan apa? Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Dia melakukan semua apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau.
Kalau dia melakukan apa yang dia mau, mungkin dia kalah. Tapi kalau dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia lihat kemenangan. Amin. Kita belajar, saudara, untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa melihat kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Karena banyak orang Kristen gak bisa melihat kemenangan, ada masalah kok gak pernah keluar dari masalahnya, terus ada di situ. Ya. Karena gak mau datang sama Tuhan. Kalaupun dia datang bukan minta petunjuk, cuma hanya minta tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang maju, hadapi masalahmu, jangan lari. Meskipun kadang-kadang Tuhan bilang stop, jangan dulu bergerak, jangan dulu ambil tindakan, tunggu momen. Ya kan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya simpulkan ada 3 ya dari khotbah saya ini. Setelah itu kita akan masuk perjamuan. Kemenangan orang percaya yang pertama, saudara, faktor yang pertama tentunya adalah ya, keyakinan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus yakin apa yang Tuhan perintahkan, dan kita harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa saya katakan yakin? Kadang-kadang kita tuh suka menimbang-nimbang ya. Ini benar gak sih ya? Apa benar nih? Kayaknya gak masuk akal gitu. Ya, memang kadang-kadang caranya Tuhan itu gak di luar logika kita. Betul? Cara Tuhan tuh di luar logika kita. Di luar pengalaman kita, pengetahuan kita. Itu sebabnya kalau kita mau menang, saudara, kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Karena Tuhan gak pernah ninggalkan. Karena janji Tuhan itu kemenangan. Amin. Janji Tuhan itu kemenangan kepada Daud. Janji Tuhan itu kemenangan kepada kita semua. Apa masalah kita sekarang? Taat, yakin aja kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Yang kedua, makanya saudara harus tekun berdoa, meminta petunjuk sama Tuhan. Ya, jangan tolong Tuhan, ya tolong terus, tapi nggak pernah terjun gitu, nggak pernah mau menghadapi. Ya, selalu minta tolong. Mau pergi ke Bogor, naik mobil, Tuhan tolong, jaga Tuhan kami dengan malaikat bala tentara sorga. Waduh. Kata sorga ini bikin sibuk, cuma lu seorang gitu aja mesti pakai pasukan 1 malaikat cukup lo, aman kok pasti di sana, iya kan? Kadang-kadang kita minta tolong juga terlalu lebay, iya kan? Terlalu lebay. Tuhan, masukkan malaikat bala tentara sorga, lindungi aku, ya, untuk sampai ke Bogor, ya. Gak usah banyak-banyak kali, kata malaikat, 1 cukup, aman lu, iya kan? Nah, yang pertama, saudara, ya, perlu keyakinan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita sudah melihat tadi dari kisah Daud ini betapa Tuhan selalu menolong Daud itu ya, dari serangan-serangan musuh orang Filistin itu. Yang kedua, faktor yang kedua, karakter kita. Nah, ini yang harus kita bereskan dalam hidup kita. Daud tuh luar biasa loh. Ketika dia jadi raja, dia nggak tuh senang-senang aja di singgasana, iya kan? Terus dia, aku udah berada pada puncak karir, di mana semua orang mendambakan, memimpikan menjadi seorang raja. Dia tipenya nggak begitu. Dia tipe orang yang bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Karena dia percaya menjadi raja itu kepercayaan. Amin. Bukan kebetulan. Bukan upaya manusia, bukan upaya dirinya sendiri untuk sehingga dia bisa menjadi raja. Itu karena Tuhan. Itu sebabnya dia sangat bertanggung jawab, saudara. Meskipun dia raja, dia turun tangan untuk berperang. Dia datang ke kubu pertahanan, dia berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kita ini kan banyak yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab. Keluarga, tanggung jawab usaha, pekerjaan, kasih bisnis, ya kan? Bahkan pelayanan.
Itu Tuhan percayakan. Ya, kita harus punya karakter seperti Daud yang bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih kita pelayanan, sudah bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Karena kita melayani itu bukan karena hebatnya kita. Mungkin banyak orang yang lebih pintar, lebih disiplin dari kita. Ya. Kalau Tuhan sudah kasih kita pekerjaan, udah kerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tuhan sudah kasih kita bisnis, udah kelola itu dengan penuh tanggung jawab. Amin. Karena sekali kita bilang siap, itu berarti kita sudah siap dengan masalahnya. Amin. Waktu saudara siap menerima suami saudara menjadi suami, siap berumah tangga, berarti saudara sudah siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga di depan. Betul nggak? Mana ada sih rumah tangga nggak ada masalah? Waktu bilang saya siap menerima dia dalam susah dan senang, berarti saudara sudah siap menghadapi masalah di depan pada saat keadaan susah. Itu bertanggung jawab. Ketika saudara dipercayakan Tuhan dalam bisnis, pasti ada masalah dalam bisnis itu, dalam usaha saudara. Saudara harus siap. Jangan, wah ini banyak masalah, tinggalin pekerjaan, tinggalin bisnis saudara yang saudara sudah bangun. Ya. Ada masalah keluarga, saudara tinggal, Tuhan tolong ganti dong, ya kan? Minta petunjuk. Aduh, ini susah ngadepin suami begini, susah ngadepin istri begini. Minta petunjuk Tuhan seperti Daud. Bukan minta tolong. Tuhan tolong, aku udah gak tahan sama suamiku. Ganti yang baru Tuhan. Udah cepet angkat dia Tuhan. Gak begitu kali. Sekali kita bilang ya, siap. Kita sudah siap menghadapi masalah. Amin. Itu karakter. Ya. Itu karakter saudara. Bertanggung jawab. Dan itu punya Daud tuh. Karakter luar biasa. Dia orang bertanggung jawab. Dan dia orang yang sabar. Ya. Tuhan bilang kalau kamu mendengar bunyi derap. Kita nggak tahu berapa lama dia nunggu bunyi derap itu. Tapi dia sabar menunggu. Kalau Tuhan bilang pasti iya. Betul? Kita nggak tahu berapa lama Daud dan pasukannya menunggu derap langkah prajurit Filistin itu. Alkitab nggak catat. Tapi saya yakin itu ada waktu yang panjang. Betul? Karena mereka udah terlalu mundur, udah sempat kalah. Mereka bikin persiapan lagi orang Filistin untuk menyerang. Sabar, menunggu waktunya Tuhan. Ada momen yang tepat. Ya kan? Nah, itu bicara karakter saudara. Kesabaran, berani. Ya. Jadi orang Kristen harus berani menghadapi masalah. Jangan jadi Kristen pengecut. Ya masalah lari, masalah. Kapan beresnya itu masalah? Kalau setiap ada masalah lari terus. Menghindar terus. Ya. Itu seperti ikan yang di laut nggak bisa menghindar dari air. Kalau hidup di dunia ini pasti ada masalah. Keluar dari sini ketemu masalah yang lain. Lolos dari sini ada masalah yang lain. Ya. Kita harus membangun karakter kita. Karakter yang bertanggung jawab. Amin. Karakter yang sabar. Karakter yang berani. Amin. Karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Betul kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita sudah siap ada masalah di depan. Dan saya siap menghadapi. Itu karakter. Karena saya bertanggung jawab. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Faktor apa yang menentukan keberhasilan kita? Hikmat Tuhan. Amin. Jangan pakai hikmat manusia. Jangan pakai pengalaman kita. Ada saat-saat di mana pengalaman kita tuh nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Pakai hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Cara Tuhan tuh ajaib. Amin. Cara Tuhan kadang gak pernah terpikirkan sama kita. Saya ketemu sama orang kemarin di Grand Assembly hari Sabtu subuh. Seorang pelayan Tuhan. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, sharing-sharing. Dia bilang aduh, Tuhan tuh kasih hikmat luar biasa kata. Itu sebabnya dia bilang, Pak Indra, kami tuh di keluarga punya komitmen.
seluruh penghasilan kami itu selalu kami sisihkan untuk kerajaan Allah. Wah luar biasa Pak. Nggak pernah saya dengar seperti ini loh, orang ngomong kesaksian kepada saya. Iya Pak, Tuhan terlalu baik. Dulu dia orang biasa-biasa aja, pengusaha kecil-kecilan. Tuhan berkati, Tuhan kasih dia customer yang luar biasa. Big company yang pakai usaha dia, sampai dia, ya lumayan lah. Ya, dia bisa dapat uang dengan miliaran. Dan dia tuh nggak ngerti kok bisa ya gitu. Dengan kemampuannya, dengan pengalamannya nggak mungkin. Makanya dia bersaksi, itu karena Tuhan. Tuhan kasih hikmat, kasih jalan. Wah luar biasa. Makanya dia komitmen. Karena saya lagi sharing-sharing juga ini kan tentang pelayanan kita di Cibubur ini. Dan itu luar biasa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan saya mau bilang begini. Pada dasarnya Tuhan mau hidup kita menjadi orang yang menang. Amin. Tuhan gak mau kita jadi pecundang. Tuhan gak mau kita jadi orang yang kalah. Itu udah maunya Tuhan. Itu udah kehendaknya Tuhan. Ya. Tentunya bagi kita yang taat, kita yang setia, kita yang benar-benar percaya sama Tuhan, dan kita punya karakter yang bagus, selalu mengandalkan hikmat Tuhan, kemenangan itu pasti. Amin. Oke, kita tiap hari berdoa, tapi kalau karakter kita gak berubah, kita nggak akan bisa melihat kemenangan. Kalau Daud cuma ada di dalam kubu pertahanan, nggak keluar, nggak menyerang, doa aja, nggak menang. Bahkan bisa kalah, ya kan? Dia keluar dari kubu pertahanan, dia langsung, ya terjun menghadapi orang Filistin yang sudah menyebar. Semua orang Filistin, semua kekuatan Filistin. Dia hadapi, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya kan? Kita doa itu betul nafas kehidupan orang percaya. Tapi bukan cuma doa, saudara. Ya, karakter kita beresin juga. Ya, kalau jadi pribadi yang bertanggung jawab, apa yang Tuhan sudah percayakan bertanggung jawab. Masalah pasti ada. Selalu ada dan akan ada terus selama kita masih hidup di dunia, akan ada terus. Tetapi selagi kita sudah bilang siap, berarti kita sudah siap menghadapi masalah itu. Kita bertanggung jawab menghadapinya. Amin. Dan minta hikmat Tuhan. Secerdas apapun saudara, mungkin saudara sudah banyak pengalaman dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tetap rendahkan hati, minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Amin. Tuhan kasih jalan, cara kita beda-beda. Tuhan kasih hikmat kita beda-beda. Mungkin masalahnya mirip-mirip, tapi cara Tuhan beda. Ada saatnya Tuhan bilang maju, ada saatnya Tuhan bilang tahan. Ya. Tapi taat saja. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Yang di rumah, yang di atas maupun yang di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kita akan menikmati roti dan anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mengingat perbuatan Tuhan atas Daud. Ketika Tuhan membela Israel melalui Raja Daud, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Karena Daud takut akan Tuhan. Karena Daud selalu berseru memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan karena Daud selalu menjaga hatinya untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan dia punya karakter yang luar biasa. Seorang raja yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Seorang raja yang sabar, tidak tergusu-gusu. Dan sudah seorang raja yang selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan ini ya Tuhan
boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami, janji kemenangan itu nyata dalam hidup kami. Karena kami selalu percaya dan mengimani akan Tuhan. Dan karena kami selalu memperbaiki karakter-karakter kami. Dan kami selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memeteraikan firman ini dalam kehidupan umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini termeterai, terus terngiang-ngiang, dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga janji Tuhan menjadikan anak-anak-Mu lebih dari pemenang itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, perjamuan suci, untuk menikmati roti dan anggur. Tuhan, layakan hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Tuhan, layakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, layakan kami semua jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja, bahkan mereka yang mengikuti di rumah. Layakan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, baik itu yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampuni. Dengan kerendahan hati kami, Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa kami. Layakan kami sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut roti dan anggur dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian tubuhmu terpecah. Dari semua
tubuh kita semua bangkit berdiri. Yang di bawah juga kita bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah. Ia memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh darah Kristus yang tertumpah segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur perjanjian, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kami semua. Haleluya. Kau yang kami puja, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti yang yes. Tiada seperti yang sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti yang tiada seperti Engkau. Mari serukan Kau besar, yes. Perbuatan-Mu ajaib, benar Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sudah memimpin kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memimpin kita di dalam prosesi kudus dan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan sebentar kami akan menyampaikan informasi pelayanan gereja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada seluruh jemaat yang datang beribadah di Glow Cibubur Community. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan kami pada minggu pagi hari ini. Selanjutnya pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, ojek online, pemulung dan lain-lain. Dan dukungan pelayanan diakonia ini
dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Untuk ibadah Raya minggu depan pada tanggal 13 Agustus 2023 seperti biasa jam 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Henry Petra Samsul sebagai pelayan firman. Gembala Sidang Pengerja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nathaniela Elisia Sigarlaki pada tanggal 4 Agustus 2023, dan sebagai ayat renungan firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selanjutnya ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga, Sorga di Keluargaku, yang diadakan setiap hari Rabu online jam 8 malam dan onsite. Waktu disesuaikan dengan permintaan jemaat pengerja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk mengadakan ibadah ucapan syukur di rumah, dapat disampaikan kepada pekerja yang ada. Selanjutnya ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama Gembala Lokal Bapak Pendeta Indra Sigarlaki di YouTube channel Indra Sigarlaki, Facebook Indra Sigarlaki Reels, dan Instagram Indra_Sigarlaki Reels, dan TikTok PS Indra Sigarlaki. Dan selanjutnya kami mengadakan Bazar Food Glow Cibubur Community, dan beberapa menu maupun harga dan kontak person yang dapat dihubungi ada di dalam flyer. Selanjutnya, Shalom dalam upaya penggalangan dana, sarana, dan pengembangan gereja menjual kupon menabur berkat berhadiah dengan harga kupon sebagai berikut: 10.000 untuk 1 lembar atau 1 juta untuk 1 buku yang berisikan 100 lembar nomor kupon berhadiah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dapat membelinya setelah ibadah selesai di pintu keluar gereja, besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berbagi berkat bagi gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan hadiah-hadiah yang ada tertera di dalam flyer, ada Smart TV, ada kulkas, ada kompor 2 tungku, dan juga tab dan beberapa peralatan rumah tangga lainnya seperti oven microwave dan mesin cuci dan lain-lain. Selanjutnya, terima kasih untuk restunya. Dan 10 Days Israel at Sukkot Day pada tanggal 14 sampai tanggal 23 Oktober 2023 dengan tema Victory, dan akan dilayani oleh Gembala Sinar kita Bapak Pendeta Gilbert Lumendong dan Pastor Daud Tony serta Pastor Michael Gunawan. Dan kegiatan ini kerjasama Glow Fellowship Center dengan ISJS. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon 0812 1022 7507. Selanjutnya, informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 572 5972 111 atas nama GB Glow FC Cibubur. Persembahan persepuluhan pelayanan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kami dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan. Terlebih ketika kami
telah menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus, dan biarlah firman maupun perjamuan kudus yang kami terima menjadi kekuatan dan jadi kesehatan bagi setiap kami. Dan kami berdoa ya Bapa untuk persembahan kami pada pagi hari ini yang akan kami berikan. Biarlah persembahan kami ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi di kotak yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Ada berkat saudara, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap terlihat kasih-Mu. Kabar-kabar akhir hidupku, Tuhan Yesus beri, sungguh akan beri. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita berdoa, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, karena ibadah boleh berjalan dengan baik, peralatan boleh beroperasi dengan baik, baik internet, listrik, alat pendingin, semuanya berjalan dengan baik, dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami bersyukur, kami rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan terlebih ada kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kami boleh menikmati roti dan anggur untuk mengenang pengorbanan Tuhan 2000 tahun lalu, yang Tuhan rela mati bagi kami semua, tumpahkan darah, tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan kami pulang. Apapun kendaraan kami gunakan, Tuhan berkati sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan dengan tidak kurang suatu apapun. Namun sebelum kami berpisah, kami terus mau menopang doa. Kami mau bersyafaat kepada Tuhan, berdoa buat bangsa kami Indonesia, dan khususnya di bulan-bulan ke depan ini menyambut pemilu 2024. Banyak program, banyak kegiatan akan dilaksanakan, baik itu kampanye, pemilu dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga semua berjalan dengan baik. Ada keamanan, ada kedamaian, ada pesta demokrasi di awal tahun depan dengan baik. Di
Jika ada kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang ingin mengacaukan pemilu Tuhan 2024, biarlah Tuhan gagalkan setiap niat jahat, setiap rencana jahat. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga yang memberkati proyek pembangunan IKN yang masih terus berjalan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan segala persiapan, segala sarana prasarana yang sedang dibangun, Tuhan tolong, sehingga semuanya nanti berjalan, bahkan boleh jadi dengan pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, biar gereja Tuhan saling bergandengan tangan untuk tetap terus menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya nanti setiap orang, setiap lidah akan mengaku, setiap hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pakai setiap kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan gereja Glow baik di pusat, cabang-cabang di daerah, di luar negeri, bahkan di Cibubur, Tuhan juga yang memberkati setiap program-program yang sudah berjalan, pelayanan-pelayanan yang tetap terus ada. Biarlah itu boleh memberkati, menjangkau jiwa-jiwa, menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, kami terus topang dalam doa, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan. Bahkan kemanapun dia melayani, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, usher, kolektan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan pelayan perjamuan kudus, Tuhan yang memberkati. Dan nama ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang terus membuatnya berhasil. Bahkan program untuk perluasan atau persiapan gedung gereja yang lebih luas, kami merindukan Tuhan tempat yang lebih representatif, tempat yang lebih nyaman, yang lebih luas, untuk boleh dapat menampung jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah dikerjakan, yang dilakukan oleh manajemen, oleh pengelola, utusan jemaat di tempat ini, Tuhan yang memberkati, baik itu upaya penggalangan dana, apapun yang dikerjakan, Tuhan yang memberkati. Sehingga ya Tuhan, di tahun ini juga kerinduan kami ini ya Tuhan boleh terwujud, karena Tuhan yang memberkatinya. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang benar, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga menopang doa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah, yang karena sakit, mungkin mereka terbaring di rumah mereka atau di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka boleh ya Tuhan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Obat-obatan yang mereka gunakan, Tuhan tolong, Tuhan pakai. Bahkan para dokter, tim medis yang menolong, merawat mereka, Tuhan berkati. Sehingga ya Tuhan ada kuasa Tuhan yang terjadi. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami kesulitan Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan bela di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Saudara Joel Malingkas, bahkan adik Nathaniela Elisia yang berulang tahun pada tanggal 2 dan 4 Agustus kemarin. Tuhan yang sudah tambahkan usia buat mereka, kami bersyukur. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kedua anak kami ini, Joel dan Nathaniela Elisia, sehingga mereka boleh ya Tuhan, anak ini Tuhan pakai, mereka juga sukses, berhasil dalam studinya, bahkan hari lepas hari mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih
agung dan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati masa depan kita, bahkan memberkati kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Syukurlah Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersambung menghadapi firman Tuhan, sepakat percaya kepadanya. Berilah salam karena Tuhan hidup. Silakan bersatu dulu Bapak Ibu, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.